pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba untuk menjelaskan kombinasi kasus untuk menentukan target balance dan pemilihan investasi kas. Ini adalah soalnya, kita akan mencari bisa saldo awal, kas masuk, kas keluar, saldo kas intraday, maupun saldo kas. Nah, untuk yang minggu pertama ini tuh hitungannya per minggu ya. Ini tuh 1, 2, 3 ini adalah minggunya. Jadi, ini untuk minggu pertama ini sebagai contoh saja yang sudah disediakan dari soal. Nah, kita lanjut ke yang pertama dulu nih, di minggu kedua. Di minggu kedua itu yang diketahui itu ada kas masuk, kas keluar, dan saldo akhir. Oke. Dan yang ditanyakan itu adalah saldo awal dan kas intraday. Gimana sih cara ngitung saldo awal? Nah, jadi saldo awal itu paling mudah, paling sederhana karena dia itu hanya memerlukan saldo akhir di minggu sebelumnya. Jadi untuk kasus minggu kedua ini kita lihat di saldo akhir minggu pertama. Nah, di saldo akhir minggu pertama itu sebesar 20. Maka saldo awal di minggu kedua itu sebesar 20. Terus kita lanjutkan lagi untuk ke bagian intraday-nya. Intraday itu gimana rumusnya? Intraday itu untuk menghitung intraday itu kita butuh saldo awal dikurangi dengan kas keluar. 12. Saldo ketiga itu yang diketahui adalah kas masuk, intraday, dan saldo akhir. Sedangkan yang ditanyakan itu ada saldo awal dan kas keluar. Kayak tadi aku bilang, kalau saldo awal itu merupakan saldo akhir dari minggu sebelumnya. Jadi di sini itu untuk saldo awalnya sebesar 20. Terus untuk kas keluar itu rumusnya itu adalah saldo awal, saldo awal dikurangi dengan intraday. Nah, terus jadi hasilnya berapa? Jadi itu 20 dikurangi dengan 8, maaf, 20 dikurang dengan 12 didapatkan hasilnya 8. Oke, mungkin teman-teman sampai sini mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Kita lanjut ke minggu ketiga ya. Di minggu ketiga itu yang diketahui itu saldo awal, kas masuk, kas keluar, dan intraday. Sedangkan yang tanda adalah saldo akhir. Gimana cara itu saldo akhir? Saldo akhir itu kita menggunakan yang pertama itu saldo awal, terus kas masuk, dan kas keluar. Jadi untuk menentukan saldo akhir itu kita perlu ini 3, dimana perhitungannya itu nanti saldo awal sebesar 25, saldo awal sebesar 25, ditambahkan dengan kas masuk sebesar 27, dikurangi kas keluar sebesar 13. Sehingga didapatkan hasilnya 39. Next, kita masuk yang ke minggu kelima. Nah, gimana cara menghitungnya lagi? Kayak tadi aku bilang, saldo awalnya itu merupakan saldo awal minggu saat ini itu merupakan saldo akhir minggu sebelumnya. Jadi ini sama dengan saldo akhir minggu sebelumnya itu 39. Terus dia mencari intraday, ini rumusnya sama kayak yang minggu kedua tadi. Saldo awal yaitu 39 dikurangi dengan kas keluar minus 1. Kita masuk ke minggu ke-6. Aku akan ngerjain sampai minggu ke-7. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba sendiri. Nah, saldo awalnya itu sama dengan minggu sebelumnya yaitu 4. Sama dengan saldo akhir minggu sebelumnya itu 4. Terus intraday-nya itu tadi kayak tadi dia itu saldo awal dikurangi dengan kas keluar. Nah, kita lanjut ke sini. Ini yang diketahui itu di minggu ke-7 itu yang diketahui adalah saldo awal, kas keluar, intraday, dan akhir. Nah, yang gak diketahui itu adalah kas masuk. Gimana cara menghitung kas masuk? Jadi untuk mengetahui kas masuk itu kita perlu, itu rumusnya itu kas keluar dikurangi dengan saldo awal
ditambah dengan saldo akhir. Oke, jadi gini. Jadi dia kas keluarnya itu tadi sebesar 3, terus dikurangi saldo awal 3, ditambah dengan saldo akhir sebesar 10. Dapatkan kas masuknya itu sebesar 10. Gitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian pemilihan investasi kas. Nah, jadi udah deket ini itu untuk menjawab ini tuh kita perlu ini. Ini ada yang diketahuinya dari soal. Ditahu dari soal di mana dia itu untuk penempatannya. Jadi di soal itu untuk penempatan di Erkun itu maksimal 2 per minggu, di BI maksimal 20 per minggu, dan BUM itu sebagai alternatif. Jadi itu maksimalnya tidak ada, tidak diberitahukan. Jadi kita anggap tidak ada maksimal, teman-teman. Nah, kita mulai dari minggu pertama. Di minggu pertama itu saldonya itu yang tersedia itu 20. Kita lihatnya dari saldo akhir ya, teman-teman. Kita lihat dari saldo akhir ini, kita dari saldo akhir. Ini kita dari sini ya. Oke. Kita dari saldo akhir, kita lihat. Nah, kita dari saldo akhir ini ya, teman-teman. Terus kita nih di Erkun. Nah, di Erkun ini itu penempatannya kan maksimal 2 per minggu. Jadi kita letakkan dulu 2 di sini. Nah, berarti masih ada sisa nih. Sisanya berapa? 18. Kalau di BI itu maksimal berapa? 20. Berarti 18 ini masih bisa diterima masih bisa ditempatkan di BI. Masih ada sisanya enggak, teman-teman? Tidak ada, jadi kita buat 0 saja. Lanjut ke minggu kedua juga sama kayak minggu sebelumnya, ditempatkan dulu 2, terus 18, dan terakhir 0. Nah, kita masuk ke minggu ketiga nih. Nah, di minggu ketiga ini dia itu saldo akhirnya tuh 25. Nah, kita letakkan dulu pertama di Erkon sebesar 2. Terus selanjutnya di BI. Itu tadi kan dari yang saldo yang ada itu 25. Yang udah tempat itu masih 2. Masih ada 23 lagi. Sedangkan yang bisa kita letakkan di BI itu hanya sampai 20. Jadi kita kurangi 20, kita letakkan 20 di BI, dan masih ada sisanya kan, 20 tambah 2 itu masih 22, masih ada sisa 3 lagi. Jadi itu kita tempatkan di BUM. Next, minggu keempat. Di minggu keempat itu ada sebesar 39 saldonya yang tersedia. Nah, pertama kita tempatkan lagi di Erkun sebesar 2. Terus di BI berapa? Kita kurangkan saja. Nah, sebelumnya itu kita ingat ya tadi, kalau maksimal itu 20. Jadi, kita nggak boleh buat lebih. Kita harus maksimal sih, itu berarti nggak boleh lebih. Kita buat 20. Terus sisanya itu kita tempatkan di BUM. Nih, jadi sisanya itu sebesar 17 kita letakkan di BUM. Kita lanjut lagi ke minggu kelima. Dia di Aircon itu maksimal 2, terus di BI itu kan sisanya tinggal 2, kita letakkan 2, dan terakhir 0. Terus kita masuk lagi ke minggu ke-6, saldo itu ada 3, berarti kita letakkan di Aircon itu 2, di BI itu 1, dan di BUM itu 0. Nah, terakhir untuk saldo akhirnya 10. Kita tempatkan dulu pertama-tama 2 di Aircon. Terus selanjutnya sisanya itu 8 lagi kita letakkan di BI, dan di BUM itu 0. Nah, ini deh teman-teman, kita perhatikan dulu maksimalnya berapa. Kita tempatkan dia di prioritasnya. Prioritas itu kan pertama urutannya kan Aircon dulu, BI, terus BUM. Jadi di Aircon itu kita letakkan dulu semuanya. Kalau masih ada sisa kita masuk ke BI. Kalau masih ada sisa baru kita letakkan di BUM. Sekian dari aku, teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih.